Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Kaulah segala-galanya bagi hidup kami. Semoga ini menjadi sesuatu yang sungguh kami hayati dan kami jalani. Bukan hanya sekedar di mulut, di bibir kami masing-masing. Hingga kami belajar melepaskan segala yang bukan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menantang kita untuk belajar melihat panggilan hidup kami dengan lebih tepat atau mungkin lebih benar juga. Yesus ketika mengajar begitu banyak orang di sinagoga, dan ibu dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan Yesus. Tapi jawaban Yesus justru adalah, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang taat kepada kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Itulah ibuku dan itulah saudara-saudaraku. Selintas kita tahu bahwa sepertinya Yesus itu mengabaikan atau melecehkan atau tidak menghargai ibunya. Mungkin kesan itu bisa benar ketika kita tidak melihat dan memahami lebih dalam apa yang sebetulnya yang dimaksudkan Yesus. Yesus mau mengatakan bahwa kuncinya adalah kerajaan Allah. Kuncinya adalah taat kepada kehendak Allah. Kuncinya adalah mengikuti kehendak Allah dan menjalankan. Karena kehendak Allah itu yang terbaik bagi kita. Ya. Bahkan ketika kita harus berani mengorbankan diri kita sendiri pun, seperti peringatan hari ini, Santo Kim Taegon, Paulus Hasang dan teman-teman berani mengorbankan hidupnya karena taat kepada kehendak Tuhan. Nah, dirinya sendiri pun dikorbankan, termasuk di situ adalah orang yang dekat dengan dia. Ibu, bapak, saudara-saudari juga harus dilepaskan. Tentu tidak dalam arti bahwa kita menyingkirkan mereka, kita tidak pedulikan mereka, tetapi mana yang lebih tinggi? Kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Ya, dan itulah yang Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara, kata-kata Yesus ini bukanlah kata-kata yang sederhana, tetapi kata-kata penuh pengorbanan. Ketika kita menemukan Yesus menjadi segala-galanya, ketika kita menemukan Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita, kita akhirnya tahu nilai-nilai apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Dan itu menunjukkan kepada kita suatu apa? Suatu keberanian, tapi juga suatu pengalaman akan kehadiran Tuhan. Ketika orang berani melepaskan segala sesuatu, betul ini korban, tetapi harus menjadi suatu pengalaman. Bahwa pengalaman dengan Allah itu mengatasi segala sesuatu. Itu yang saya kira dan saya duga ya menjadi kunci bahwa orang berani melepaskan untuk berkomunitas. Ya, jadi misalnya komunitas kita ini seperti sekarang ini, tempat ini di Postulan Karmel, tak ada satupun dari mereka yang adalah saudara kandung saya, saudara sedarah saya, tetapi tidak ada. Tapi kami tinggal dalam komunitas, membentuk komunitas, dan karena komunitas kami mau meninggalkan segala sesuatu. Dan itu juga terjadi dalam arti lingkungan, itu juga terjadi dalam arti gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang karena taat kepada Tuhan bersekutu. Tidak ada gereja Katolik Batak misalnya, tidak ada gereja Katolik Simalungun, tidak ada gereja Katolik Papa atau gereja Katolik Sangir Talaut atau gereja Katolik Manado. Tidak ada kata seperti itu. Di gereja Katolik adalah kata holos universal. Tidak boleh tidak boleh dan tidak dapat hanya karena suku, karena ras, karena agama, karena kelompok yang tertentu yang sama, nggak bisa. Jadi itulah sesuatu yang kita lihat secara meluas, universal, kata holos, universal, katoliko. Ya. Dan itulah kekuatan Anda, kekuatan kita sebagai Katolik.
Kita tidak karena satu suku, karena satu keluarga, karena sesuatu yang menyatukan kita. Itu bukan lagi darah, bukan lagi daging, bukan lagi suku, tetapi pada kehendak Tuhan. Jadi itu saudaraku yang terkasih yang perlu kita renungkan. Dan juga itu juga berarti kita juga berani menjadi misionaris kemanapun dan kapanpun di sana. Ya. Hari ini Kim Tae-gon dan Paulus Hasang dan kawan adalah martir-martir awal dari gereja Katolik pertama, dan mereka mengorbankan diri sehingga awam-awam menjadi, sekarang ini awam-awam menjadi misionaris kemana-mana dan seluruh dunia dengan fanatisme, dengan fundamental, dengan sikap yang radikal, sehingga bisa mewartakan Kristus kemana-mana. Anda sebagai awam, saya sebagai pastor, mungkin saya bisa menjalankan itu, tapi Anda sebagai awam harus meninggalkan keluarga, mungkinkah itu? Mungkinkah melepaskan atau dimanapun kita berada, kita lebih banyak, entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, mewartakan Kristus kepada siapapun? Saya kira ini sesuatu panggilan yang perlu dikembangkan dan terus-menerus harus dikembangkan sebagai orang Katolik dimanapun, berani mengorbankan diri, berani membagikan, mewartakan Kristus kemanapun, dimanapun berada. Semoga Anda memiliki sikap yang demikian. Ya, kita semua memiliki sikap demikian bahwa Kristus segala-galanya, dan kita mewartakan Kristus kepada bangsa manusia. Nah, sikap menjadi misi ini karena apa? Karena kita adalah bangsa yang terpilih. Dari ribuan banyak orang, kita adalah orang yang terpilih. Bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel masuk kepada gereja Katolik, gereja kita. Ya, kenapa gereja kita? Kenapa tidak gereja lain? Ya, itu sesuatu yang harus diterangkan dalam sejarah. Hanya karena Kristus, dan Kristus menunjuk kepada Petrus sebagai pemimpin, dan pemimpin kita adalah Paus yang menjadi wakil yang ditunjuk oleh Kristus, ya, kelanjutan dari para rasul, dari Petrus, para rasul, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, itu menunjukkan kepada kita apa? Bukan berarti harus dibanggakan dalam arti disombongkan, bukan, tetapi secara nyata dan secara real, secara faktual, secara kebenaran itu harus ditegakkan meskipun kita tidak perlu menyingkirkan orang-orang lain. Demikian juga kebenaran menjadi gereja Katolik tidak berarti harus menyingkirkan yang bukan Katolik, tidak apa-apa. Tapi kebenaran itu kebenaran. Ya. Anda mau percaya atau tidak, monggo. Dan kita juga tidak pernah boleh memaksa orang lain untuk menjadi Katolik. Harus keluar dari pengalaman batin mereka masing-masing. Itulah saudaraku panggilan kita sebagai orang Katolik yang harus kita nyatakan dengan penuh kekuatan, dengan penuh keyakinan. Semoga ibu, seperti dikatakan, ibu adalah orang yang paling kita kasihi. Dan terlebih, katakanlah sebagai imam, kita perlu juga menentukan bahwa dengan menjadi imam, saya terus berdoa untuk orang tua saya, untuk orang yang saya cintai, orang tua saya, sampai sekarang dalam Ekaristi Suci. Maka bagi Anda kaum muda, bagi Bapak Ibu, ya, persembahkan anak Anda supaya mereka mendoakan Anda sampai Anda berada di tempat di surga bersama Kristus dengan Ekaristi Suci. Itu adalah bentuk pengorbanan. Semoga kita semua digerakkan, ya, bangunkan untuk menjadi pengikut Yesus. Karena itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.